Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di akhlak materi kelima tentang mengenal dunia jin. Nah, anak-anak pasti pernah dengar yang namanya jin. Itu adalah makhluk Allah ciptaan. Baik, anak-anak boleh buka bukunya halaman 27 ya. Lalu simak videonya dan nanti ada tugas dari bawah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Kata jin berasal dari kata jannah yang bermakna segala sesuatu yang tersembunyi. Ibnu Manzur mengatakan bahwa dinamakan jin karena mereka tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata. Dinamakan janin karena ia tersembunyi di perut ibunya. Orang-orang jahiliyah dahulu pun menamakan malaikat dengan jin dikarenakan ia tersembunyi atau tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Keberadaan jin dan setan ini telah diakui dan ditetapkan dengan Al-Quran dan hadis maupun ijma' ulama. Sehingga ada sebuah pendapat bahwa jin bisa menikah dengan manusia. Begitu juga sebaliknya. Bahkan lebih jauh lagi dari hasil perkawinannya, konon bisa melahirkan sebuah keturunan. Tentu saja hal ini banyak diperbincangkan sekaligus diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagaimana telah diketahui bahwa bangsa jin pada dasarnya mempunyai kehidupan yang sama dengan manusia. Mereka mempunyai keluarga, ada yang taat dan ada juga yang ingkar. Mereka juga mempunyai tempat tinggal layaknya manusia. Dan di antara tempat tinggalnya jin, salah satunya adalah jin kadang diam dalam lubang, sekaligus lubang tersebut dijadikan rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Sarjas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa tidak boleh kencing di lubang? Qatadah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena lubang itu adalah tempat tinggalnya golongan jin. Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, diceritakan bahwa yang pertama kali menempati bumi ini adalah bangsa jin yang dikelompokkan menjadi Abal Jan dan Banu Jan. Dua kelompok ini terus-menerus bertempur dan tidak pernah bersahabat. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah akan membuat seorang khalifah yang saling menumpahkan darah? Maka Allah memerintahkan kepada Azazil sebagai pemimpin para malaikat untuk menaklukkan Abal Jan dan Janul Jan di bumi ini. Kemudian setelah ditaklukkan, akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Para ulama sepakat bahwa jin atau setan berasal dari satu nenek moyang yang bernama Iblis. Sedangkan nama lain dari jin atau setan adalah Azazil, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dahulu iblis namanya adalah Azazil. Dia termasuk dari malaikat-malaikat yang paling mulia yang memiliki 4 sayap. Kemudian dia durhaka setelah itu. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dan ditiupkan kepada malaikat ruh dan akal. Akan tetapi malaikat tidak diberi syahwat. Karena itu malaikat tidak makan, tidak minum, tidak beristri, dan tidak juga tidur. Hidup malaikat hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa taat kepada Allah.
Sedangkan Banu Jan diciptakan Allah dari api. Mereka makan, mereka minum, mereka mempunyai istri, serta mempunyai keturunan layaknya manusia. Namun pada prosesnya, Banu Jan yang lebih awal diciptakan oleh Allah berbuat sombong dan sekaligus membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau bersujud kepada Adam, sekalipun semua malaikat sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Sebagaimana yang diceritakan Allah dalam salah satu firman-Nya. Allah bertanya pada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam alaihissalam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedang dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Sesudah iblis dikeluarkan Allah dari surga, maka iblis meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan hingga datangnya hari kiamat. Iblis mengancam kepada Nabi Adam dan anak cucunya. Mereka akan dibujuk supaya sesat dari jalan Allah yang benar, hingga tidak ada yang taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud ketaatan yang Allah minta dari semua ciptaannya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud ketaatan yang Allah minta dari semua ciptaannya. Apabila Allah sudah tetapkan, maka taatilah. Walaupun ketetapan itu bisa jadi bertentangan dengan kemauan kita. Itulah sejatinya iblis yang tidak terima karena diciptakannya manusia yang kemudian dimuliakan Allah, padahal hanya terbuat dari tanah. Iblis sengaja merayu manusia dari berbagai arah, baik dari arah kanan, kiri, depan, dan belakang, sampai mengikuti bujuk dan rayunya, hingga menjadi temannya dan bersama-sama masuk ke dalam neraka. Karena itu, Allah memberikan sebuah perjanjian kepada Adam dan anak cucunya. Siapa yang mengikuti tingkah laku iblis, maka dia menjadi temannya, dan nantinya akan aku masukkan ke dalam neraka, tempat iblis dan teman-temannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia menjawab, karena engkau telah menghukum kami tersesat, maka kami akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan agama engkau yang lurus. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16. Maka berhati-hatilah dengan golongan Banu Jan dan Abal Jan, jin iblis yang terkutuk, beserta anak cucunya yang akan menggoda kita ke dalam neraka. Nah, anak-anak, simpulan dari video tersebut bahwa jin adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api yang sangat panas. Lalu jin termasuk makhluk gaib, artinya jin tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kemudian kehidupan jin sama dengan manusia. Jin membutuhkan minum, membutuhkan makan, bisa mempunyai keturunan. Lalu tempat tinggal jin. Tempat tinggal jin sama seperti manusia, yaitu di alam dunia ini. Terakhir, jin dapat digolongkan menjadi dua, yaitu jin Islam, kemudian jin kafir. Nah, anak-anak, mungkin cukup sampai sini pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami materi tersebut. Nanti Bapak akan kasih tugas ya. Nah, sampai sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.